sih gejala-gejalanya, cara pengobatannya. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih cara menghindari infeksi menular seksual dan supaya tidak terulang lagi. Yuk, kita tanya narasumbernya. Jadi dok, yang terpenting dari penyakit dengan infeksi menular seksual adalah edukasi. Edukasi ke pasien itu penting supaya tidak terjadi reinfeksi lagi pada pasien. Mungkin kita dokter mungkin juga kenal ya, ada istilah ABCDE. Jadi A, B, C, D, E. A itu abstinensia atau abstinence. Jadi kita jangan melakukan hubungan seks yang berisiko tinggi, gitu ya. Kemudian B itu be faithful. Be faithful itu kita harus setia pada satu pasangan saja, jangan bergonta-ganti pasangan, karena itu juga termasuk resiko tinggi ya. Terus kemudian untuk C itu use condoms atau kita menggunakan alat pengaman seperti kondom pada saat kita berhubungan. C yang lain ada juga yang menyebutkan dengan circumcision. Nah itu pada laki-laki terutama kalau bisa dilakukan sirkumsisi atau khitan ya. Nah itu karena dia sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa dengan adanya sirkumsisi itu kejadian infeksi menular seksual dan infeksi saluran kemih itu pun juga berkurang gitu ya, karena dia jadi membersihkannya lebih mudah gitu. Kemudian untuk D itu do not use drugs gitu. Jadi narkoba, obat-obatan terlarang itu dihindari dan sebisa mungkin kita detect early. Jadi kita deteksi dini. Kalau misalnya ada keluhan sekecil apapun itu langsung pergi ke dokter. Jangan langsung ke apotek mungkin beli obat sendiri secara bebas belum diagnosisnya belum tegak gitu ya. Kemudian beli obat A, beli obat B, beli obat C, yang terjadi nanti kalau obatnya itu tidak benar atau kita menggunakan antibiotik secara irasional, itu yang akan terjadi adalah resistensi dari kuman, resistensi dari penyebab penyakitnya, dan itu nanti pengobatannya akan lebih kompleks lagi, itu yang kita tidak inginkan. Jadi segera ke dokter, spesialis kulit dan kelamin, dimanapun yang terdekat, Hermina terdekat di tempat Anda, terus kemudian untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Kemudian yang I itu adalah education atau edukasi. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu edukasi ke pasien gitu ya, tentang bahaya-bahaya dari infeksi menular seksual ini. Gitu. Oke dokter, sangat jelas sekali ya sahabat Hermina penjelasan dari dokter Anggana. Nah ini dok, kan di orang awam tuh mungkin nggak ada yang tahu infeksi menular seksual. Mereka taunya kencing nanah atau bisul di genital. Nah sebenarnya apa aja sih dok infeksi menular seksual itu? Oh ya. Jadi yang paling gampang kita tadi melalui pendekatan sindrom itu ya dok. Jadi kalau pendekatan sindrom itu kencing nanah. Kencing nanah itu biasanya diakibatkan karena bakteri seperti gonore. Ada juga bakteri yang bukan gonore, non gonore gitu ya. Terus kalau untuk gejala yang lainnya itu misal ada luka dok, ada luka di kelamin, ada seperti sariawan. Nah itu ada yang sariawannya satu, ada yang banyak, ada yang nyeri, ada yang nggak nyeri. Pokoknya luka aja di genital itu bisa mengarahnya ke sifilis, kemudian ke herpes juga bisa, herpes genitalia. Terus juga bisa ke ulcus mol gitu. Terus ada juga yang parasit itu misalnya seperti trichomoniasis, itu gejalanya juga sama, keputihan gitu ya, keputihannya kok banyak, warnanya keabuan gitu. Nah itu gatel gitu ya, itu bisa dari parasit. Terus yang biasanya sering ditemukan juga adalah ini dok, jamur gitu, dan itu cukup sering ditemukan terutama pada wanita ya. Jadi dia ada sekret atau ada keputihan yang dia warnanya putih seperti kepala sus pecah gitu. Nah dia biasanya suka menempel di genitalnya gitu ya. Kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan dalam itu dia di dinding vaginanya itu dia juga nempel gitu. Nah itu akibat jamur atau kandidiasis. Jadi memang banyak ya penyebabnya, dan obatnya pun beda-beda. Nah ini dia yang harus dicermati, karena kalau misalnya kita
salah atau mungkin kita membeli obat secara sembarangan gitu ya, yang terjadi justru bisa resistensi dari kuman-kuman yang penyebab infeksi menular seksual ini. Dan gini, pada wanita itu kan memang di area genital kita kan tidak steril ya, Tidak steril. memang ada flora normalnya. Jadi memang ada bakteri baiknya yang dia menjaga genital kita gitu ya. Nah, kalau kita melakukan terapi secara tidak tepat, misalnya mengkonsumsi antibiotik yang irasional gitu ya, nah itu bisa mengganggu keseimbangan flora normal yang ada di situ. Dan itu juga akibatnya bisa keputihan juga nantinya gitu. Terus akhirnya itu berulang terus begitu. Nah itu makanya untuk menghindari hal tersebut kita harus segera periksakan dini ke dokter spesialis kulit. Jadi nggak semua keputihan itu infeksi menular seksual ya dok? Iya, nggak itu semua, makanya nggak semua. harus diperiksakan ke dokter spesialis. Nah dok, kalau untuk HIV itu termasuk infeksi menular seksual juga dok? Ya, HIV itu infeksi menular seksual juga dok. Dan itu biasanya kita juga bekerja sama dengan dokter spesialis penyakit dalam, terutama di bagian dok di awam juga ada namanya HIV. Nah itu termasuk infeksi menular seksual. Iya, jadi HIV itu kan human immunodeficiency virus ya. Dia kalau pada orang-orang yang dengan infeksi HIV itu kan harus mendapatkan pengobatan yang rutin dengan antiretroviral gitu ya. Nah itu bisa didapatkan di poliklinik VCT. Biasanya kita kerjasama juga dengan bagian penyakit dalam gitu dong. Gitu. Nah sahabat Hermina, sudah jelas banget kan penjelasan dari dokter Anggana SPDV. Mungkin sahabat Hermina nanti ada yang ingin konsultasi lebih lanjut atau mempunyai gejala nih yang disebutkan oleh dokter Anggana, bisa langsung konsultasi di Hermina Bitung dari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk dokter Anggana sendiri dari Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 1 siang. Untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Untuk dokter lainnya bisa lihat di web herminahospital.com. Terima kasih sahabat Hermina telah mengikuti Hermina Podcast. Tetap ikutin Hermina Podcast dengan topik dan narasumber yang pasti lebih menarik. Dadah.